Siang, rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan nama saya Vera Simanjuntak. Saya salah satu tutor mata kuliah Hukum Acara Pidana di Universitas Terbuka. Mohon maaf atas keterlambatan saya dalam membuat video perkenalan tutor dikarenakan saya adalah tutor pengganti dari pengampu mata kuliah sebelumnya. Nah, teman-teman, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah hukum acara pidana. Ya. Nah, ini hukum acara pidana. Ya. Sebelum kita mempelajari lebih dalam apa sebenarnya hukum acara pidana itu, kita harus mengetahui deskripsi mata kuliahnya terlebih dahulu. Mata kuliah hukum acara pidana itu membahas secara komprehensif mengenai proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan dan upaya hukum. Mahasiswa akan mempelajari asas, sumber hukum, tujuan, dan struktur sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan terkait lainnya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum acara pidana secara benar dalam praktik penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Ini merupakan deskripsi mata kuliah hukum acara pidana. Nah, kita lanjut. Nah, dalam hukum pidana itu dibagi dua. Yang pertama itu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Apa itu hukum pidana material? Hukum pidana material adalah kumpulan aturan yang berisi tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum. Nah, biasa, biar lebih gampang diketahui, hukum pidana material itu adalah KUHP. Nah, sedangkan hukum pidana formil itu adalah prakteknya. Hukum pidana formil dalam hal ini yaitu kumpulan peraturan yang berisi tata cara bagaimana menghukum perbuatan yang dapat dihukum tadi. Nah, apa yang diatur dalam KUHP, tata cara pengaplikasian KUHP ini diatur dalam KUHP. Itulah yang dinamakan dengan hukum pidana formil. Nah, selanjutnya istilah hukum acara pidana. Nah, dalam Belanda dikenal dengan strafvordering, artinya tuntutan pidana. Dalam bahasa Inggris disebut dengan criminal procedure law atau prosedur acara pidana. Nah, sedangkan di Amerika Serikat dia dikenal dengan criminal procedure rules. Dipakai istilah rules karena di Amerika Serikat bukan saja undang-undang yang menjadi sumber formal hukum acara pidana, tapi juga putusan hakim dan dibukukan sebagai himpunan jurisprudensi. Nah, ini beda karena sistem hukumnya dengan Amerika Serikat dengan kita tuh berbeda. Nah, tujuan hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana. Yang pertama itu mencari dan menemukan kebenaran, yang kedua pemberian keputusan oleh hakim, dan yang ketiga pelaksanaan keputusan. Nah, pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana. Yang pertama ada tersangka atau terdakwa dan hak-haknya. Yang kedua penyidik dan penyelidik. Nah, dalam hal ini kepolisian. Yang ketiga penuntut umum yang biasa kita kenal dengan JPU, Jaksa Penuntut Umum. Yang keempat itu penasihat hukum dan bantuan hukum. Yang pertama kita akan membahas dengan tersangka dan terdakwa. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, sedangkan terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Penyidik dan penyelidik. Nah, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Nah, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang-terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Nah, nanti teman-teman juga akan memperdalam eh, mengenai penyidik dan penyelidikan terdakwa tersangka dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada penuntut umum. KUHP membedakan pengertian jaksa dan pengertian umum dan penuntut umum. Nah, dalam pasal 1 butir 6 ditegaskan hal ini sebagai berikut. Ini dalam KUHP. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, jaksa itu jabatan, sedangkan penuntut umum itu merupakan fungsinya. Ini beberapa alur beracara yang nanti akan kita bahas juga dalam proses pembelajaran mulai dari sesi 1 sampai dengan sesi 8. Mulai dari pelaporan, sentra pelayanan kepolisian atau SPK, dicari bukti permulaan awal, dibuatkan laporan polisi. Nah, ini apabila bukti permulaan belum lengkap, dikembalikan lagi seperti itu. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan beracara sebelum di pengadilan. Oke. Nah, berikut video sapaan dan perkenalan mata kuliah kepada teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya salah kata, mohon maaf. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.